never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Selamat datang kembali di pembahasan Battle Through The Heaven versi novel. Buat kalian semua yang telah stay di channel ini, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa untuk kalian semua untuk like, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam karena ia tak menduga bahwa berevolusi ke tingkat Tian sebenarnya akan sekeras ini. Bahkan Bone Chilling Flame hanya bisa mendapatkan mantra api untuk mencapai level metodologi kelas Tian kelas rendah. Selain itu, Xiaoyan juga menyadari bahwa kekuatannya saat ini juga berada di level bintang 4 Dozun. Xiaoyan pun menyadari bahwa menelan api dingin tulang kali ini sebenarnya hanya memungkinkan ia untuk meningkatkan kekuatannya hanya 2 bintang. Meskipun Xiaoyan sudah siap secara mental, namun hasil seperti ini masih membuat Xiaoyan cukup kecewa. Ia pun bergumam sepertinya ia harus secara khusus menemukan api surgawi yang berada di peringkat depan saat ia menelan api surgawi di masa depan. Xiaoyan pun tanpa sadar menghela nafas lega setelah memikirkan hal ini. Tak lama sebuah suara lembut bergema tak berdaya di samping telinga Xiaoyan yang sedang berpikir keras. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan melihat wajah cantik yang muncul di hadapannya. Bahkan ada beberapa ekspresi menegur di wajahnya yang cantik, namun itu sangat memikat. Xiaoyan pun tersenyum kepada Yun Yun sebelum akhirnya tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yun Yun. Melihat Xiaoyan bertingkah seperti ini di depan umum, wajah Yun Yun yang sangat cantik pun seketika berubah menjadi merah. Xiaoyan pun terkejut saat melihat Yun Yun yang malu-malu. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia membantu Yun Yun untuk melihat segel doki di dalam tubuhnya. Yun Yun seketika terkejut setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Ia terus menatap Xiaoyan dengan agak ragu-ragu hingga sesaat kemudian tangannya yang berjuang akhirnya melemah. Ekspresi tak berdaya juga muncul di wajah Xiaoyan saat melihat ini. Tangannya diletakkan di lengan Yun Yun sebelum ia menutup matanya. Jejak kekuatan spiritual mengalir di sepanjang tangannya dan memasuki tubuh dari Yun Yun. Yun Yun pun mendesah lembut saat Xiaoyan memejamkan matanya. Namun wajahnya masih memiliki warna merah memalukan yang tersisa di atasnya. Terlepas dari apa niat Xiaoyan, tempat ini pada akhirnya adalah tempat umum. Banyak murid dan tetua dari sekte bunga ada di bawah, dan bagaimana jika mereka melihat hal ini? Xiaoyan pun perlahan membuka matanya sementara Yun Yun mengeluh di dalam hatinya. Pada saat ini ada kesungguhan tambahan di wajahnya karena segel doki di dalam tubuh Yun Yun bahkan membuatnya merasa terkejut. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata berdasarkan apa yang dikatakan oleh guru bahwa Nenek Hua seharusnya menjadi dozun elit yang kekuatannya telah mencapai bintang 8 atau 9. Doki dari seluruh hidupnya benar-benar bisa menghancurkan dozun biasa. Doki ini sepenuhnya disegel oleh segel yang sangat kuat. Dengan kekuatan Yun Yun, ia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka segel dan mengendalikan doki yang besar dan perkasa ini. Setelah itu, Xiaoyan pun melepaskan tangan Yun Yun dan mengangkat kelapanya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Nenek Hua itu benar-benar terlalu berhati-hati. Segel yang ia tempatkan ini benar-benar terlalu kuat. Dengan kekuatan Yun Yun ini, tingkat di mana ia akan dapat memperbaikinya bisa sedikit lebih cepat. Xiaoyan pun segera berkata akan lebih aman untuk memperbaiki semua doki ini sesegera mungkin. Jika tidak, ketika Yun Yun bertemu dengan orang yang kuat, kemungkinan orang itu akan melepaskan segel doki tanpa perawatan yang semestinya untuk hidup Yun Yun. Yun Yun pun sedikit mengangguk saat ia mendengar perkataan Xiaoyan. Ia mengerti bahwa Xiaoyan tidak akan membohonginya. Namun bukan karena ia tidak ingin mempercepat tingkatan penyempurnaan, tetapi ia benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada segel tersebut. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata agar Yun Yun tetap tenang dan menyerahkan permasalahan segel kepada Xiaoyan. Ia akan menyelesaikan masalah ini sebelum ia pergi. Jika tidak, maka ia akan benar-benar tidak bisa tenang di masa depan. Emosi yang tidak diketahui melonjak di hati Yun Yun saat ia mengamati pemuda yang tersenyum di hadapannya. Yun Yun dengan lembut menghirup udara dan ia menekan emosinya sebelum akhirnya ia berterima kasih kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat ia mendengar hal ini dan segera menatap wajah cantik dan bertanya apakah hal itu diperlukan. Yun Yun pun segera mengangkat matanya yang cantik setelah muncul untuk mendengar nada yang tidak senang yang digunakan oleh Xiaoyan. Ia juga melihat kerutan di kening Xiaoyan sebelum tanpa sadar tersenyum. Kehangatan samar pun hadir di dalam hati Yun Yun ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan pun sudah berada di dalam ruangan yang dipenuhi dengan warna merah muda pucat. Sepintas orang akan mengerti bahwa ini kemungkinan adalah kamar seorang wanita tertentu. Xiaoyan segera berkata bahwa ia akan dengan paksa merobek garis retak untuk membantu penyempurnaan Yun Yun di masa depan. Hal ini mungkin akan sedikit sakit dan Yun Yun harus menanggungnya.
Yun Yun pun setuju dengan lembut dan pada saat ini wajahnya masih sedikit merah. Sampai saat ini bahkan Yun Yun tidak tahu mengapa ia tiba-tiba menjadi panas dan membawa Xiaoyan ke kamarnya sendiri. Sementara itu Xiaoyan tertawa kering saat melihat ujung telinga Yun Yun yang masih memerah. Setelah itu ia pun dengan lembut menghembuskan nafas panjang dan membuang pikiran yang mengganggu dan secara bertahap memfokuskan pikirannya. Xiaoyan pun melengkungkan jari-jarinya dan gumpalan api ungu coklat yang berisi jejak putih pekat di dalamnya perlahan muncul dari jarinya. Nyala api ini secara alami adalah sesuatu yang diciptakan setelah menggabungkan api dingin tulang dengan yang lainnya. Ekspresi Xiaoyan pun menjadi serius saat nyala api ini muncul. Sesaat kemudian jari-jarinya menekan lengan Yun Yun dengan sangat cepat. Meskipun Xiaoyan tidak memperkuat suhu api, namun suhu yang tinggi yang terkandung di dalam api masih membakar pakaian di punggung Yun Yun dan memperlihatkan kulit putih mulusnya. Kesejukan yang tiba-tiba muncul di punggungnya juga menyebabkan Yun Yun mendesah. Xiaoyan pun segera berteriak agar Yun Yun tetap fokus dan melindungi pembuluh darahnya sendiri karena Xiaoyan akan memecahkan segelnya. Yun Yun pun dengan paksa menekan fluktuasi di dalam hatinya dan dengan cepat memusatkan pikirannya. Tangan Xiaoyan yang dilapisi dengan nyala api menunjuk ke punggung Yun Yun. Kulit halus tersebut pun segera mengungkapkan tembakan ungu merah. Gelombang demi gelombang api panas mengikuti tempat ini dan terus mengalir ke tubuh Yun Yun. Di bawah kendali Xiaoyan, api suragui diam-diam melewati banyak pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai tempat di tubuh Yun Yun di mana dokinya disegel. Xiaoyan bersiap sedikit sebelum akhirnya mengeluarkan teriakan dan menyerang dengan kejam ke arah segel yang kuat. Keduanya pun segera bertabrakan dan tubuh indah Yun Yun berhenti seketika. Doki di dalam tubuhnya bergetar hebat pada saat ini. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang hebat terus menyebar dari dalam tubuhnya. Wajah Xiaoyan pun menjadi muram karena ketangguhan segel telah melebihi harapannya. Dengan kekuatannya saat ini mustahil baginya untuk terus menghancurkan segel. Terlebih lagi jika segel itu benar-benar hancur, doki yang besar dan perkasa yang melonjak keluar akan langsung menghancurkan tubuh Yun Yun. Tentu saja tujuannya bukanlah hal ini. Yang ingin ia lakukan hanyalah memotong dan membentuk garis retakan pada segelnya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini dan bantuan api suragui seharusnya tidak sulit untuk mencapainya. Banyak ledakan pun segera terjadi di dalam tubuh Yun Yun dengan sejumlah api terus-menerus melonjak ke dalam tubuhnya. Setelah itu api bertabrakan dengan segel keras tanpa takut mati. Banyak suara rendah dan dalam berulang kali bergema di dalam tubuh Yun Yun. Rasa sakit yang hebat juga menjadi semakin parah, namun beruntung ia sadar bahwa ini adalah masalah yang kritis. Ia pun mengatupkan giginya erat-erat dan tidak mengeluarkan suara apapun. Banyak ledakan pun segera terjadi dengan kekuatan menyebar dan wajah Yun Yun yang memucat hampir seketika. Seteguk darah pun segera dimuntahkan karena kekuatan itu benar-benar terlalu kuat. Jika bukan karena ia telah menggunakan doki untuk melindungi pembuluh darahnya lebih awal, kemungkinan pembuluh darahnya akan benar-benar rusak selama benturan ini. Sebuah kejutan melintas di mata Xiaoyan saat jarinya dipaksa mundur. Mata tertutup Yun Yun tiba-tiba terbuka saat ia duduk di tempat tidur. Doki yang kuat meledak seolah-olah ia adalah substansi nyata. Meja yang tidak jauh di depannya juga mengeluarkan suara retakan sebelum hancur menjadi debu. Kegembiraan pun muncul di wajah Yun Yun setelah melihat pemandangan ini dan bertanya apakah segelnya telah rusak. Ia pun tiba-tiba mengangkat kelapanya dan matanya melihat ke arah Xiaoyan dan menemukan bahwa Xiaoyan menatapnya dengan ekspresi aneh. Yun Yun seketika terkejut saat melihat tatapan Xiaoyan ini. Segera ia pun menundukkan kelapanya sedikit dan wajahnya menjadi panas membara hampir seketika. Hal ini dikarenakan pakaian di tubuh Yun Yun telah benar-benar pecah karena letusan doki sebelumnya. Menang banyak. Pada saat itu tubuh cantik telanjang duduk memsepona di dalam ruangan. Sebuah seruan keluar dari mulut Yun Yun sementara wajahnya benar-benar merah. Segera tangannya melambai tiba-tiba dan angin menari dan selimut lembut dari tempat tidur terbang ke atas sebelum benar-benar membungkus tubuhnya yang memikat itu. Ekspresi Yun Yun menjadi sedikit lebih baik setelah tubuhnya yang indah tersembunyi di dalam selimut. Ia mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap Xiaoyan dengan malu dan marah. Ia bertanya mengapa Xiaoyan masih menonton. Meskipun Yun Yun saat ini ditutupi oleh selimut, namun selimutnya cukup tipis. Ketika menutupi tubuh indah Yun Yun itu masih menunjukkan lekukan yang memikat. Xiaoyan terbatuk kering dan ia menarik matanya dengan cara yang sangat tenang dan berkata, "Lemesin aja Yun." Xiaoyan terbatuk kering dan ia menarik matanya dengan cara yang tenang kemudian berkata bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan karena Yun Yun lah yang telah menghancurkannya. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini, Yun Yun tanpa sadar merasa terdiam dan marah meskipun biasanya tenang. Bocah ini sebenarnya adalah seseorang yang menyatakan tidak bersalah meskipun telah memanfaatkan keadaan. Xiaoyan pun tidak berani terlalu terjerat topik ini ketika ia melihat Yun Yun menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Ia pun buru-buru bertanya bagaimanakah perasaan Yun Yun saat ini. Yun Yun yang masih terlihat agak marah pun segera berkata bahwa ia baik-baik saja. Sebuah garis retak telah robek pada segel oleh Xiaoyan.
Saat ini ada cukup banyak doki yang terus mengalir keluar dari segel tersebut. Kecepatan ini secara kebetulan berada di dalam batas yang bisa ia perbaiki. Xiaoyan pun mengangguk sedikit sebelum akhirnya berkata bahwa doki yang ditinggalkan oleh Nenek Hua itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika Yunyun benar-benar dapat memperbaikinya, Yunyun mungkin dapat mencapai ketinggian milik Nenek Hua ketika ia masih hidup. Terlebih lagi Yunyun masih muda dan ada banyak ruang untuk Yunyun memperbaikinya. Jika Yunyun akhirnya mendapatkan beberapa peluang besar di masa depan, bukan tidak mungkin bagi Yunyun untuk mencapai kelas doseng. Yunyun pun tanpa sadar terkejut ketika ia mendengar ketinggian legendaris seorang doseng. Segera ia pun menggelengkan kelapanya tanpa daya. Masalah seperti itu terlalu jauh karena hanya dengan mampu melompat ke kelas Dozun selama bertahun-tahun ini sudah merupakan berkah besar yang diberikan surga kepadanya. Xiaoyan pun berbicara dengan nada bercanda bahwa ia memiliki cukup banyak musuh di dataran tengah. Selain itu masing-masing dari mereka benar-benar sangat ganas. Jika Yunyun menjadi elit doseng di masa depan, maka ia bisa berlindung di bawah pohon besar milik Yunyun. Yunyun pun menatap wajah muda tersebut yang ditutupi dengan senyum hangat dengan sikap tercengang saat mendengar lelucon dari Xiaoyan. Yunyun pun segera berkata bahwa ia akan memperbaiki doki Nenek Hua sesegera mungkin dan ia juga akan menghabiskan upaya untuk perlahan-lahan mengendalikan sekte bunga. Sementara itu Xiaoyan segera mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah pil meninggalkan api yang telah ia sempurnakan. Masing-masing darinya berisi jejak kekuatan dari api suragwi. Yunyun dapat mengkonsumsinya satu saat ia memperbaiki doki dari segel di masa depan. Ini akan membantu Yunyun dalam meningkatkan kecepatan penyempurnaan. Pada saat yang sama ini juga akan memungkinkan doki Yunyun untuk disempurnakan sampai sangat murni. Xiaoyan pun segera meletakkan botol dengan lembut di atas tempat tidur. Yunyun pun mengangguk sambil menerima botol dan tersenyum tipis. Xiaoyan lanjut berbicara bahwa ia akan pergi besok. Jika Yunyun akhirnya menemui beberapa masalah yang tidak dapat Yunyun selesaikan di masa depan, maka ia dapat datang ke pavilion bintang jatuh untuk mencari Xiaoyan. Tangan yang digunakan untuk memegang botol giok sedikit mengencang ketika ia mendengar perkataan Xiaoyan. Xiaoyan segera berbicara dengan serius bahwa ia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika tidak, ia khawatir ia akan menarik para ahli dari Hall of Soul dan pada saat itu Xiaoyan akhirnya akan melibatkan sekte bunga. Saat ini meskipun Yunyun merasa cemas di hatinya, namun ia tetap mengangguk. Ia pun dengan lembut berkata agar Xiaoyan berhati-hati. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk dan ia sekali lagi memberi Yunyun beberapa instruksi sebelum berbalik dan meninggalkan kamar wanita ini di mana ada aroma yang tertinggal. Yunyun menggigit bibir merahnya saat ia melihat punggung Xiaoyan yang pergi. Ia dengan lembut bergumam sudah bertahun-tahun tapi ia masih tidak bisa menyingkirkan musuh kecil ini. Karena ia tidak dapat melarikan diri maka ia akan berusaha lagi untuk Xiaoyan.